Ya, di batas offering. Ketika sarana-sarana upacara yang dipakai di dalam ajaran agama Hindu, di situ ada pengharapan yang luar biasa. Satu upacara itu sebagai purification, penyucian. Maka intisari penyucian di sana tepung, tawar, segau. Kemudian di situ menggunakan taluh, iso-iso, sasak mentah, dan sebagainya. Untuk apa itu? Karena dia sudah menjadi sebuah simbol. Ya, maka disitulah fungsi purification. Maka kita mengenal pengersikan biokalo, durmangala, prayascita. Terutama saudara-saudara, teman-teman kita yang di HD yang ajar acara. Harus paham ini. Ya, bukan hanya sekedar mana duluan. Saya sering di lapangan, mana duluan durmangala apa prayascita gitu. Durmangala dikatakan dur itu kakinya nanyong main guli lewat garis dur kan gitu. Itu kan mudah sekali kita bicara seperti itu. Itu bahasa Tupeng yang masuk wilayah itu. Biokala, durmangala, prayascita, pengulapan ini penting ketika dia jadi purification. Maka sarana-sarana melukat adalah purification. Yang kedua adalah offering. Ketika dia jadi offering, dia adalah persembahan. Ya, ketika persembahan di sini kita boleh goyang sedikit. Mengapa? Di dalam Banten Gebo kan kita kenal yang disebut dengan Pocari Sweat, Coca-Cola masuk. Ya kan? Ketika jadi persembahan akan kita lungsur sebagai prasadam. Maka di sini kita goyang sedikit. Ya, tapi yang jelas konteks pertama Jajauli, Jajagina satu. Kan jelas ini. Yang meintuk, yang menyanyah, Niki jelas sekali Niki. Ya, yang utuh didel-del. Ketika didel-del dia jadi begina, ketika dia intuk di Jajauli, ketika menyanyah dia menjadi satu. Maka Jajauli, Jajagina satu mungkin akan menjadi sangat ini. Ini sebuah simbol nih. Ya. Nah, ini offering. Yang ketiga adalah salvation. Penyelamatan. Ya, ketika kita berbicara penyelamatan, ada pengharapan yang diinginkan oleh Banten itu. Dimanapun dia. Ketika kita dewayatnya, ada tebasan Sida Purna, Sida Lungguh, Sida Linggih, Merta Dewa, Kusuma Dewa. Ya? Dharma Wiku dan sebagainya. Ini salah satu untuk kedewa. Karena kita pengharapan, misalnya tebasan Dirga Yusogumi misalnya. Kita inginkan dunia ini aja. Nah sekarang kepada manusia ada pagah tuwuh, pagah hurip. Belum lagi tebasan-tebasan yang terkait dengan bebayon liwat Raja Bira, Kusuma Ganda Yuda, Wira Kusuma, liwat Raja Bira. Banyak hal. Bahkan pelutuk tentang sesayat, tentang tebasan banyak sekali. Ini salvation. Ya, penyelamatan. Ya, banyak pagah tuwuh nih, banyak pagah hurip. Ya. Lara melaradan, pemiak kalan, itu semua untuk kepentingan manusia. Ya, maka dengan demikian, apa yang dipentingkan apa Banten itu? Saya kira ketika kita membuat sarana komponen yantra itu, pikiran kita, oh, sarut lara melaradan, ini panggilan gelam ini kita putuskan dia. Pemiak kalan kita pisahkan buta kalanya kalau buta yadnya. Ya, misalnya untuk ngekeres tebasan jayang perang untuk senjata misalnya. Tebasan Pasupati, maka kontrol main itulah bermain di dalamnya. Ketika kita berbicara masalah yantra, ada simbol apa, ada ideologi yang bermain di baliknya. Tentu kita tidak salah kalau kita kembali ke Weda. Mano mulam idam jagat. Mano mulam idam jagat, sesungguhnya dunia ini adalah refleksi, pancaran daripada pikiran kita. Maka kalau kita beragama asal-asalan, maka waranugraha berkahnya juga asal-asalan. Nah, setelah salvation, di situ ada redemption. Ya, ada penebusan. Kita ingat, ya, upacara Hindu di Bali itu saya katakan lebih complicated dan lebih menjamin. Saya pernah satu pengalaman, ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya sering memberikan ceramah ke LV, ya, entah LV di mana, tidak perlu diceritakan. Di situ banyak sekali ada penampakan gentayangan daripada roh-roh. Ya. Mungkin sudah didoakan secara agama lain. Kalau hanya sekedar mendoakan. Agama Hindu bisa melakukan apa yang disebut ngulapin, nebusin roh itu dipindahkan. Hebat nggak Hindu itu bisa pindah roh? Orang yang mati di Sulawesi akan diaben di Bali. Tidak perlu membawa jasad, cukup digesang di sana, cukup digesang di Kalimantan. Kemudian ulapan di Catuspata, ulapin di Segara dengan lakukan upacara penebusan. Penebusan mata ratang.
itu bisa datang. Gimana upacara itu menarik energi? Ya, ini ada yang kuang, hanya sering dipermainkan oleh agama konvensional yang disebut dengan agama emi. Itu agama kesepakatan masyarakat. Melalui ngaben, saya sering buat joke, mereka melakukan meluasin, ya dia ben apa enggak, seperti itu yang sering merusak tatanan. Ya. Nah, kemarin di salah satu nikah di LP saya lakukan itu, bahkan 70 orang asing karena korban narkoba di LP itu mati gantung diri, tidak pernah diekspos. Kita melakukan ngulapin, ya, kita tebusin, kita abenkan di sana mereka bukan Hindu kok. Bisakah kita kerja? Maka saya katakan agama Hindu seluruh umat manusia. Jadi agama Hindu bukan untuk umat Hindu saja. Ya, ini dia. Seperti kemarin kita mungkin mendengar kasus likuifaksi yang ada di Palu, di Jono. Saya sempat ke sana habis itu. Ada penampakan roh yang masih minta tolong karena tanah tergerus ke bawah hampir 5 meter seperti blender. Saya yakin saya sampaikan dengan benar. Lakukan pengulapan. Kemudian kita bebaskan rohnya. Ya, ini bisa kok dilakukan, begitu kuatnya tantrik. Secara real saya buktikan. Saya sempat kemarin ke Sumbawa sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya diberikan Anyam Pakat Sudamala dengan konsep ruang, kita bicara tentang mandala. Yang bagus sekali ruangnya. Ya, ada penyemahnya, kemudian ada lingkarannya, itu Kelangkat Sudamala kalau memang dibangun dengan bagus. Kemudian ditaruh rokok yang menyala. Ya, di atas Kelangkat Sudamala diisi rokok yang menyala. Begitu diisap, hambar rokoknya. Artinya Kelangkat Sudamala telah melakukan netralisasi penyudamalan terhadap nikotin yang ada pada rokok itu. Ini konsep. Makanya di Bali semua, jangankan itu masalah sarana-sarana ritual tempat tidur kita saja. Coba perhatikan, hitung berapa alas, lantai, gelagar tempat tidur kita. Itu ada hitungannya, likah, wangke, wangkong. Kalau kita bicara masalah wangkong, maka kita akan sering sakit pinggang ketika kita tidur. Maka ketika kita bicara masalah wangke, jangan harap kita akan kena musibah. Maka itu ketika kita orang buat pepage itu, hitungannya jelas, likah, wangke, wangkong. Kemudian hitungan gelagar disebut dengan galar, galir, galur. Itu semua ada. Kemudian ada penyemahnya. Maka ini menjadi sangat penting ini. Jadi agama Hindu menata orang bahwa sesungguhnya kita membangun mandala pada diri kita. Nah, oke, kita sekarang baru bicara masalah yantra. Yantra pertama adalah Banten di situ. Ada yang namanya offering, ada salvation, ada redemption. Kemudian berikut ada namanya sacrifice. Ya, ada sacrifice. Ada pengorbanan. Maka upacara di Bali itu sacrifice, pengorbanan. Kemana kita offering, mempersembahkan tentu bersifat kata, sama dengan dana dan punya. Ketika kita ke bawah, kita berdana. Ketika kita ke pura, kita mempunya. Ini bahasa yang harus disepakati. Tapi orang sering kita mendana punya, ke pura tidak. Tuhan, yang statusnya lebih tinggi, sulingnya kita punyakan. Ke bawah kita mendana. Maka offering adalah persembahan, sementara sacrifice adalah pengorbanan. Sarwo prani tangkarah. Ya, kita melakukan upacara. Salah satu hal yang paling menjadikan satu kendala di Hindu, apa yang disebut dengan karang panas misalnya. Karang panas di situ ada lulut dan sebagainya. Ya, saya punya salah satu kakak dokter di Klungkung ya. Dia adalah sangat vegetarian banget. Ketika dia melaspas rumahnya, dia minta sama saya, karena saya waktu itu belum sulingnya penuh, saya carikan sulingnya supaya carunya jangan menggunakan daging, jadi carunya vegetarian. Nah, mungkin waktu itu otorita ada di Pemuput, dibuatkan caru vegetarian. Tapi selang 6 bulan setelah upacara melaspas, ada lulut emas yang keluar di rumah itu. Ya. Kemudian saya dikomplain, waktu itu saya sudah naik jadi sulingnya. Saya minta tawarin bagaimana beli, kalau panah kita ulang mencaru dengan caru daging. Saya diajak muter otak. Sapu napi jantung ide bagaimanapun cara ide menyelesaikan tanah karang gerah saya disebut dengan kalulut bayo ini, karena dalam teks satu wajah pekala 40 hari tidak melakukan pencauran akan situasi parah terjadi di tempat itu. Saya tidak nakut-nakutin. Saya diajak mutar otak. Tapi karena saya sudah tahu bahwa pemade daging itu adalah jahe, ya, penggantinya, maka saya buatkan caru
yang semua bahan bakunya pengganti daging dari jahe. Tentu kita masih ingat, di Bali kita pakai segan, lala, bawang jahe kan, iwaknya bawang jahe. Tapi bawangnya nggak dimasukkan di situ. Di Bali kan jahe itu panas, bawang itu tes, jadi panas tes. Sebenarnya jahe dia daging. Maka kalau ada daging remate dan sebagainya, jahe menjadi sangat penting, jadi pengaruh. Nah begitu saya upacarai dengan caru jigramaya dan sebagainya, sampai saat ini Astungkara mungkin sekitar 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, tidak lagi muncul lulut itu. Tetapi kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya tanahnya itu kenapa muncul lulut, di bawah itu ada aungan, ada pertemuan air berbentuk segitiga, menjadi campuran, buangan, itu ditutup, dibeli tanah kapling, itu kita lihat melalui terawang niskala. Akhirnya apa? Kita lukar kembali tuntun roh itu di tempat itu, baru kita caruin. Bukan hanya sekedar, inilah dunia magis. Ingat, bukan mistis ya. Kalau mistis ya yoga. Nah, jadi ini. Demikian juga saya sering di Aturange Muput di Batu Jimar, yang punya sekolah yoga di situ, guru spiritualnya orang Prancis, meminta saya supaya carunya tetap tidak menggunakan daging. Ya, kita gunakan jahe aja diolah. Bagaimana dengan doanya kita ganti? Ikit ada saja nira. Sege ini maiwa, jahe, ingolah, bangun urip. Itu kan bisa disesuaikan dengan menggentarkan energi alam semesta. Nah ini adalah yantra. Kemudian, yantra ini hampir semua memiliki. Ada yantra yang bersifat lokal, ada yantra yang bersifat internasional. Tidak satu pun agama luput dari simbol. Tapi simbol kita di Hindu lebih banyak. Mungkin agama tetangga juga yantra ada simbolnya. Di simbol yantra sering kita dianggap membuat berhala-berhala. Kan seperti itu. Biarkan saja. Karena bagaimanapun dunia nomena memang butuh fenomena, wujud dunia metafisika, wujud dunia fisik untuk bisa kita memperkuat keyakinan kita. Nah, tapi ketika dia harus dijadikan yantra, ya, dijadikan sebuah simbol, tidak ansih dengan material begitu saja. Maka di Bali ketika karya besar, yantra-yantra itu harus diplaspas. Inilah kemudian disebut dengan memen. Plaspas Banten itu memen. Ya. Maka tidak ada begitu kayak sesuatu yang akan kita jadikan simbol, kita jadikan yantra, mesti harus ada proses sakralisasi. Maka bahasa ada pasupati. Mungkin Siwa Siddhanta kita akan berkolaborasi dengan Pasupati, di mana pasu artinya binatang, kemudian pati artinya raja. Jadi raja binatang itu tagnya. Tapi saya mengatakan pasu, pati bisa masuk ke dalam pasu karena dipasa gitu. Pasa itu artinya tali penjerat. Kan naga pasa kan naga tali artinya. Maka dengan demikian, bagaimana sekarang memasukkan energi ketuhanan yang berupa pati diikat pada benda itu, maka di Bali proses mensakralisasi, mendewanisasi pada sebuah benda inilah disebut dengan pasupati. Ini penting. Nah, lanjut kita masuk ke yantra kedua adalah mantra. Mantra ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa di dalam agama Hindu. Mengapa demikian? Semua agama pasti dia berpada mantra, tapi mantra menjadi bergeser oleh para orang-orang yang memplesetkan arti mantra. Mantra itu adalah jampi-jampi yang diucapkan oleh Mbak Dukun kan gitu dia. Padahal mantra itu luar biasa, di manana dan yantra, manana dan tara yang mengikatkan pikiran. Sabda Tuhan pun yang diterima secara seruti adalah mantra. Tetapi di Bali, apakah sulingih mepuja itulah memantra? Disitulah kata puja, kemudian meweda, artinya mantra yang dinyanyikan dan sebagainya. Yang jelas di situ saripatilah doa. Bagaimana doa? Doa pertama sebenarnya tidak disebut mantra, tapi Brahma. Pasti kita ingat pada Atharvaveda, kalau dunia ini ingin ajak, Pertiwi Darayanti dijelaskan, Satyam Brihat Ritam Ugram Tapu Diksa Brahmayatnya Pertiwi Darayanti. Kalau dunia ini ingin ajak, bukan bicara ajak Bali, ajaknya Hindu. Pertama lu Satya, kemudian Reta, Diksa, Tapu, Brahma, Yadnya. Brahma di sini artinya doa. Lama-lama dari doa menjadi yang disuguhkan doa gitu. Jadi Brahma artinya yang mengalir. Nah,
kemudian menjadi maskulinnya daripada Dewi Saraswati, itu perkembangannya, semantiknya seperti itu. Nah, kita bicara masalah mantra ini, yantra, mantra, semua agama berdoa. Bahkan di Hindu variannya banyak, ada ujub-ujub, ada sonteng, ada puja, stuti, stawa, stotra, dan sebagainya, silahkan saja. Nah, ini semua agama, karena doa itu adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Ya. Apakah mendasarkan Tuhan di dalam diri, sakralisasi diri, atau melakukan permohonan, penyampaian kehendak, silakan, ada banyak fungsi dan kedudukan doa dalam Hindu. Nah, selanjutnya setelah mantra, aksara, ya, aksara. Kalau kita sudah berbicara masalah aksara di Bali, saudara sekalian, ini sangat complicated. Tentu yang pertama itu asal mula daripada aksara adalah Om. Om yang di India yang menjadi tunggal, ya di situ posisinya tunggal, di Bali terjabar menjadi triaksara, menjadi panca brahma, menjadi panca wijaksara, menjadi aksara ruwa bineda. Maka dalam dunia magis yang berkolaborasi dengan tantris, aksara inilah dimainkan. Kapan kita ngurep pencipta, kapan kita memelihara, kapan kita memerlina, ya kan? Bukan hanya dewa-dewa saja yang diperuntukkan aksara sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang termasuk energi ya yang ada bekerja pada 10 indria kita, mulai dari Wiyana, Samana, Dewa Datta, Danan, Jaya, Kuta, itu Dasabayu, itu punya aksaranya. Ya, apa aksaranya? Dasa aksara iya, kasa, mara, lawaya, ung. Ya, ini energi. Sebab kalau ada sebuah material kita ciptakan secara triaksara mang, ung, ang, tanpa berisi Dasabayu, maka sama dengan fisik yang lumpuh. Kemudian kita turunkan spiritnya lagi, maka kloplah dia. Maka konsepnya apa? Kita masih ingat dalam kata Upanishad, ya kan? Dan Taittiriya Upanishad, Ana Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Mano Maya Kosa, Wijanyana Maya Kosa, dan Ananda Maya Kosa. Ya, jadi aksara ini ternyata siapa yang menggunakan aksara sebagai yantra ya Hindu. Termasuk juga saudara di Muslim misalnya, tulisan kaligrafi. Maka saya sering buat joke, ketika kita meninggal, jenazah kita sering diurub ya, tutupi dengan kase putih, ya, kain kafan yang beraksara yang disebut kajang. Kajang ini menjadi perdebatan, berapa kub mestinya pakai, ini tetap jadi perdebatan. Bahkan di saudara Muslim jelas, ya, keranda mayat ya, akan ditutup dengan kain hijau, kemudian bertuliskan aksara kaligrafi Arab. Maka saya katakan tidak satu pun agama itu lepas dari tantrik. Ya. Maka saya katakan yantra, mantra, aksara. Ya. Maka tentu kita sebagai dosen-dosen di agama, misal di HDN, di Universitas Hindu Negeri, kita tidak bisa menampik semua itu. Ya kan? Jangan sampai kita sendiri yang tamatan agama sudah sampai DS3 tidak rungu ya, tidak ngeh dengan hal seperti itu, kasihan. Justru penekun-penekun spiritual yang tidak kuliah di agama jauh lebih mumpuni daripada kita. Maka saya lebih setuju mengatakan